Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Pengetahuan Salah Tentang Allah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Apabila setan melihat kita sedang mencari pengetahuan yang benar tentang Allah melalui belajar firman-Nya, maka setan akan bingung. Sebab itu setiap langkah kita, ia akan berusaha mengacaukan perjalanan kita sehingga kita tidak akan sampai di tujuan kita. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan, dari mana kita harus mulai? Banyak yang mulai dari buku Kejadian dan coba untuk membaca seluruh Alkitab. Namun di tengah jalan terhenti dan kembali lagi ke buku Kejadian. Hingga kita akhirnya menjadi ahli dalam buku Kejadian. Namun kehilangan dalam belajar dari kasih karunia Allah. Ada juga berbicara mengenai agama dan membahas agama secara alamiah. Namun tidak mempelajari akan firman Allah dengan sesungguhnya. Dan tidak ada komunikasi dengan Allah. Sering kita menggunakan banyak waktu untuk membahas, membedah, dan menganalisa Tuhan dan agama. Kelihatannya seperti bagus, namun kita telah melupakan Allah itu sendiri. Dan bagaimana Allah senantiasa peduli kepada manusia. Ada yang membahas apakah kita akan pakai sayap di surga, atau bagaimana kita hanya akan makan makanan vegetarian saja di surga, atau apakah kita akan punya keluarga di surga, atau hal-hal lain. Namun nama Yesus tidak pernah disebutkan. Kita bisa bayangkan bagaimana setan tertawa kalau kita berdebat masalah keagamaan dan melupakan mengenai kasih karunia-Nya yang maha agung itu. Tuhan menghendaki agar kita belajar dan mengenalnya sendiri secara pribadi. Bila kita mengenal kasih karunia Allah yang agung itu, maka hati kita akan terjamah. Kasih karunia-Nya akan memberikan kerinduan kepada kita untuk lebih mengenalnya. Pengetahuan akan Tuhan dan pengenalan akan dirinya sajalah yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Perubahan sikap, tingkah laku hanya akan terjadi melalui pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Ingat, sebutkan yang mengatakan, by beholding you became a change. Dengan memandang terus akan tabiat Kristus yang penuh dengan kasih yang mulia itu, maka kita akan memiliki kehidupan yang berubah. Semakin hari, semakin memantulkan tabiatnya yang mulia kepada orang di sekitar kita. Semoga kita tidak pernah akan melewatkan kasih karunia Allah dalam setiap penyelidikan akan Dia. Sebab inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Kiranya Tuhan memberkati.